screen ya, Bu. Silakan. Oke. eh ini kan buat teorema binomial ya. Kita mau buktiin pakai induksi matematika. eh Sebentar. eh Jadi ini teman-teman kalau misalnya ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi ya, karena saya benar-benar spontan ini. Jadi kan yang prinsip yang pertama itu saya nulis di mana ya? Kok kayak gini? Bentar. Hmm, Hmm, Tulisnya dibuat Bentar, dibuat Bu. Saya new slide dulu. Nah, oke. Eh, eh, kok jadi kelebih? Oh, enggak deh, bener. Oke. Ini kan kita mau membuktikan ini dengan induksi matematika. Nah, yang pertama kan prinsipnya eh, misalkan n itu sama dengan satu. Berarti kan kalau kita substitusi dia bakal jadi eh, eh gimana sih bentuknya? Eh, A plus B pangkat n sama dengan sigma. Oh, ya. Jadi A plus B pangkat satu. Eh, sebentar. Oh, ini ya yang diubah ya? Maaf Bu, ini yang diubah yang kiri atau yang kanan ya Bu? bolehlah dua-duanya. Oh, dua-dua. Boleh Dua-duanya salah atau satu, salah satu? salah satu aja. Oh, salah satu. Bentar. Kalau gitu, yang ini aja deh, yang kanannya. Yang diubah. Bentar. Hmm, oke. Jadi kan sigma dari K sama dengan 0, eh, 0 sampai 1 dari eh, dari satu kombinasi K dari ini sih sebentar. A pangkat satu dikurang K terus B pangkat K. eh Sudah, setelah ini diapakan lagi ya? Setelah ini diapakan lagi ya? Ada Jidan, aku aja deh. Kalau gitu nanti lama, biar latihan soal aja dulu. Jidan, maaf ya. Eh, oh ya sudah Bu. Ya Bu. Nanti ini sengaja ya, saya nggak buktiin, tujuannya untuk kamu ngebuktiin sebenarnya latihan. Harusnya kamu baca buku, bukunya kan ada, dibaca, ditulis, dikutak-kutik kan orang matematik harus gitu. Geraknya kemari ya. Saya ambil nih untuk N sama dengan satu ya. Nah, saya ambil ya. N sama dengan satu. Kita geraknya dari sini nih. Ini saya share dari yang udah saya buktiin aja.
Di kelas saya nerangin ini agak lama ya. Agak apa namanya, kalau di papan tulis kan panjang. Memang kalau jelasin ini enak yang kalau luring ya sebenarnya. Bentar, aku hanya ini saya capture dulu. Tuh, hang, hang. Oke, sekarang untuk N sama dengan satu ya. Kita lihat ya, untuk N sama dengan satu. Saya geraknya kan N sama dengan satu. Kita lihat di sini N sama dengan satu, berarti N-nya diganti satu ya. N-nya diganti satu, jadi satu, K dari satu, A pangkat satu min K, B pangkat K sama dengan, ini kalau kita uraikan jadi kombinasi, jadi K-nya bergerak dari 0, 1 ya. Ya, berarti ini kombinasinya, ini maaf ya, kombinasinya satu ya, saya salah. Hmm. Aduh, jangan di ini. Ya, sebentar ya, ini kok ya, hang ya. Apa namanya tulis saya? Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Ini kelihatan ya. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Saya mulai dari yang ini. Dari N sama dengan satu ya. Mulai dari N sama dengan satu ini. Saya mulai dari N sama dengan satu. Ininya dibuat sama sigma K sama dengan 0 sampai dengan satu. Diganti ya, N dengan satu, K-nya bergerak dari 0 sampai dengan satu. Ini dibuka tanda sigmanya jadi seperti ini nih. Jadi seperti ini. Nah, kombinasi apa 0 dari satu itu sama dengan satu. Kombinasi satu dari ini bukan N ya. Maaf, ini sebenarnya bukan N.
Salah ngetik nih. Udah nggak apa-apa dulu ya. Ini sebenarnya apa? Aduh, ya Allah. Ini ya, oh, ya. Ini sebenarnya satu ya. Ini sebenarnya satu. Jadi kok ini satu ya sebenarnya nih. Saya salah nih ya. Kemudian ini eh, A pangkat 01, B pangkat 1, 1 jadi A plus B sama dengan buka kurung A plus B pangkat 1 ya. Kemudian lanjut, tuh, hang ya. Terus gimana ini kalau hang ya? Hmm, kita lihat, ini kita dapat ini. Hang ya, tetap juga hang ya. Ya sudahlah. Nah, kemudian untuk N sama dengan K, kalau kita lihat, ini dulunya nggak mau jalan, dulu nggak mau jalan. Ya. Kalau N sama dengan K, ini kita lihat di sini. Astagfirullahaladzim. Lanjut semua ini. Maaf Ibu, share screen-nya kan mati Bu. Itu kalau mau kita aja yang share screen-in Bu. Nah, ini saya nggak kasih ke kamu tuh buku saya. Buku kamunya nggak saya kasih ke kamu. Sebenarnya harusnya kamu baca ini gitu loh. Baca supaya kamu bisa gitu. Kalau ini main dikasih, ntar kamunya tinggal nyontek. Kamu nggak mikir gitu loh. Inginnya sih kamu tuh selalu mencari gitu. Hmm. Udah ya, nggak usah lihat drawnya. Alhamdulillah. Udah ya dari admin satu nih kalau kita lihat ini sebenarnya ini berubah jadi satu nih sebetulnya. Ya. Nah, kemudian untuk N sama dengan K, kalau kita lihat N sama dengan K, berat kali ini. Tuh, masalah jadi hancur-hancuran ya. Ya, sekarang kalau untuk N sama dengan K, jadi kamu geraknya. Nah, ini A pangkat B, A plus B pangkat K, sigma J sama dengan 0 sampai dengan K. Ini J bergerak dari 1 sampai K ya. Dari 0 sampai K. Kemudian kalau saya buka, ini saya buka ya. Ini saya buka. Ini kamu buka, jadi bergerak dia dari 0 sampai dengan K. Ininya juga, A-nya bergerak dari K sampai 0, B-nya bergerak dari 0 sampai K. Sebenarnya ini saya inginnya kamu tuh baca buku. Di buku tuh ada, cuma memang bolong-bolong harus kamu isi. Nah, sekarang kita lihat yang untuk yang ini nih. A plus B pangkat K plus 1 itu sama dengan A plus B dikali A plus B pangkat K. Idenya aja yang saya beritahu ya. Ini didistribusi, ini dikalikan. Jadi ini kamu ganti dengan yang di atas. Ini dia, ini dia. Nah, idenya itu jadi A kali ini semua. Nanti kamu coba di rumah ya. A ini kali semua. Kemudian B-nya kamu kalikan juga ini dengan ini semua. Gitu ya. Nah, setelah itu sudah ada, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat saya kalikan A dengan yang ini nih.
Nah, saya kalikan A dengan yang di dalam kurung ini. Jadi A yang dikalikan dengan dalam kurung ini, batasannya dari sini kemari nih. Nah, seperti itu batasannya. Jadi A-nya bergerak nih, jadi A pangkat K plus 1, A pangkat K, ya kan? Sampai dengan A pangkat 1. Kan di sini terakhir A pangkat 0. Nah, yang satu lagi B-nya yang saya kalikan, yaitu B pangkat 1 sampai dengan B pangkat K. Sedangkan koefisien kombinasi 0 dari K dengan koefisien kombinasi K dari K itu sama. Sekarang kita lihat ya. Ini kita buka, ini isinya itu sama dengan A plus K. A pangkat K plus 1. Yang ini kalau saya buka, ini isinya B pangkat K plus B pangkat K plus 1. Tinggal kita lihat yang ini nih yang di tengah-tengah. Yang tinggal kamu lihat yang ini nih. Nah, tinggal yang ini nih. Nah, ini yang mau saya jumlahkan. Jadi kalau saya jumlahkan, kalau saya dapat gitu, kalau saya jumlahkan, ini saya kasih kurung ya, karena kan A pangkat K, B pangkat satunya sama ya. Tapi ini kombinasi 1 dari K dan kombinasi K dari 0. Ini kombinasi J min 1 dari K dengan kombinasi J dari K. Nih, jadi saya jumlahkan ini. Idenya seperti itu. Nah, di sini koefisiennya udah saya jumlahkan. Kemudian saya pakai yang pernah kamu buktikan. Yang kamu pernah buktikan itu yang ini ya. Nah, yang ini nih ya. Jadi kalau saya dapat kombinasi K min 1 dari N, kombinasi K dari N itu menjadi kombinasi K dari N plus 1. Jadi isinya kombinasi K dari N min 1 plus 1 ya. Nah, yang ini nih dia hasilnya nih. Nah, ini dia. Jadi hasilnya yang ini. Bentar. Hasilnya yang ini nih. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kombinasi K plus 1 ditambah kombinasi K 0 dari K itu adalah kombinasi 1 dari K plus 1. Ya, nih. Yang ini hasilnya kombinasi J dari K plus 1. Nah, sekarang yang ini saya rubah nih. Ya kan? Yang ini, berarti yang ini nih saya rubah nih. Jadi yang ini nih saya rubah nih, yang koefisiennya. Jadi kan saya butuh kombinasi, kalau 1 itu kan sama dengan kombinasi 0 dari 1 ya, dari K plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini, bentar, kalau saya lihat di sini, ini K plus 1, A pangkat K plus 1 tetap ya, tapi B pangkat 0 kan sama dengan 1, jadi saya buat seperti ini. Sama aja nilainya, sama dengan A pangkat K plus 1. Yang di belakang juga demikian nih. Yang ini ya. Jadi yang ini, saya rubah menjadi yang ini. Nah, yang ini, maaf, yang ini, nah yang ini, saya rubah jadi ini nih. Kombinasi K plus 1 dari K plus 1, A pangkat 0, B pangkat K plus 1. Akhirnya kita lihat ini, 0 ya kan, 1, terus bergerak sampai J pangkat plus 1. Jadi kalau kita lihat udah dari 0 sampai dengan K plus 1, J-nya ya, saya namakan J, buka kurung J, pangkat K plus 1, A pangkat N min 1 J, DJ. Jadi N sama dengan K, anggota X. Kalau kita lihat. Nah, dari 1 dan 2 bisa kita simpulkan bahwa gitu. A pangkat B pangkat N itu kombinasi sama dengan sigma K sama dengan 0 dari N, kombinasi sigma K sama dengan 0 sampai dengan N, kombinasi K dari N, A pangkat N pangkat A pangkat N min K, ini salah juga nih, saya salah ngerti. Nah, harusnya ini yang saya tadi. Ini harusnya saya copy.
Ini kurang ini kalau saya lihat tulisan sayanya. Nah, ini dia saya. Oh, dia nggak mau dia. Mana? Oke. Berarti ini nih. Mah responnya ya. Ya Allah. Sabar, sabar ya Allah. Oke. Nah, saya beri contoh ya untuk ini udah dibuktikan ya. Jadi ada ide-ide tertentu yang nanti kamu perlu perhatikan itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita menentukan X pangkat 4 gitu ya. Kita diminta cari koefisien X pangkat 4 Y pangkat 3 dari X plus 3Y pangkat 7. Sekarang logika kita kan 7 nih di sini ya. Ini kan berarti kan kalau gitu N-nya 7 ya. N-nya 7. N-nya 7, tapi kalau kita lihat lagi, kalau kita analisis dari rumus teorema binomial, berarti kalau begitu kita lihat dia maunya 7, ya kan? Berarti N-nya sama dengan 7. Sekarang kalau gitu, K-nya mulai dari mana gitu kan? K-nya kan bergerak nih, berarti di sini nih, K-nya ini ada di sini nih. K-nya ini ada di, apa namanya, K-nya kan di B ya. Nah, ini kalau gitu, ini Y pangkat 3 nih, kalau begitu. Sudah ya. Berarti kalau gitu saya bergeraknya dari sini jadinya, K-nya diganti 3. Gitu. Nah, kita lihat ya. Jadi kan K-nya ini nih ya. Ini kan jadi N-nya 7, K-nya 3. Jadi saya ambil kombinasi 3 dari 7, gitu ya. 1. 1 kan ini koefisiennya ya. 1 kan A-nya 1 ya. Jadi A-nya 1, gitu. 7 pangkat min 3 dikalikan di sini 3 nih. Jadi 3 pangkat 3. Jadi kalau kita lihat jadi di sininya 3. Punten dulu. Jadi kalau kita lihat kalau di sininya 3 nih, ini 3, kita lihat. Ininya juga 7 gitu. Berarti kita bergerak juga dari yang ininya mulai 7. Ya. Jadi N-nya diganti 7, kemudian kita lihat B-nya, jadi bergerak dari yang ini dia. 3. Ya sudah, kita ngelakuin koefisien A-nya mana? Ini 1. Sama dengan yang di sini 3. Berarti kalau gitu 1 pangkat 7 dikurang 3, 3 pangkat 3. Tinggal kamu hitung aja. Jadi koefisien dari X pangkat 4, Y pangkat 3 itu 945. Tuh. Paham ya? Oke. Berubah lagi nih susah saya. Ini kemana sih titik? Ada di mana? Mana ini? Ya, saya dulu ya. Oke, udah paham ya? Nanti kamu latihan soal, nanti kita lihat dulu. Nah, tadi harusnya saya jelasin yang di papan tulis sih. Nah, kamu sebelum menjawab yang itu, kita lagi lihat contoh soalnya. Ini ada juga, saya pakai ini aja ya, PPT yang udah saya susun. Kita lihat tentukan koefisien A pangkat 5 dari A min 7. Min 1 per A pangkat 7. Sekarang koefisien A dari A min 1 pangkat 5 pangkat 7 dengan memperhatikan pangkat dari A dan juga pangkat dari seper A. Jadi kamu perhatikan dulu A pangkat A dengan A pangkat seper A. Untuk menghasilkan A pangkat A dari A min seper A pangkat 7, maka diperoleh dari ini. Kan kalau A-nya kan berarti pangkat yang di depan ya.
Berarti kan kalau supaya dapat A pangkat 5 berarti kan nanti di sini 7 dikurang 1 kan. Dari sini supaya dapat 5 kan rumusnya itu yang ini ya. Rumusnya itu ini. Saya balik lagi ke teorema binomial. Ini kamu lihat nih. Nih, A pangkat N min K, B pangkat K, gitu ya. Sekarang kita lihat, berarti kan koefisiennya itu kalau kita lihat yang apa namanya, yang satu, bukan koefisien, yang satunya A, yang satu seper A pangkat 1 kan. Berarti kalau kamu lihat, berarti kalau A pangkat 5, berarti supaya dapat turunan A pangkat 5, sementara A-nya ini N min K kan. Berarti kalau gitu, kamu ambil sama dengan A pangkat 5. Gitu. Ya, sedangkan di sini kan seper A-nya pangkat 1 ya. Seper A-nya pangkat 1. Nah, kalau kamu lihat lagi, aduh, kamu lihat lagi, jadi koefisien dari A pangkat 5, kalau kita lihat, jadi kombinasi 7. Nah, kita lihat dari B-nya. Ini kan A-nya, ini B-nya. Jadi dari 1 ya. Di koefisien 7, kombinasi 7 dari 1 dari 7. Ini koefisiennya berapa ini? 1 kan? 1. Ini 1 min 7. Yang ini kan koefisiennya juga karena ini negatif jadi min 1 pangkat 1. Nah, ini kan kalau ini 6, ini kan A dengan A ya. Kalau A pangkat 5 kali 1 per A kan sama dengan A pangkat 5 ya akhirnya dapatnya. Nah, kamu akan dapatkan jadi 7 faktorial per pangkat yang ini. 7 faktorial per buka kurung 7 min 1 faktorial, 1 faktorial, tinggal kalikan min 1, dan jadi koefisiennya 5. Logikanya saya ulang lagi ya. Dari sini nih, kamu menentukan koefisien X pangkat 4, Y pangkat 3. Kamu kalau dari sini kan lihatnya dari Y pangkat 3-nya, ya kan? Berarti kan dari pangkatnya 3. Berarti kombinasi 3 dari 7. Ya kan kalau ini kan nggak bersalah. Ya, kombinasi 3 dari 7 tinggal kamu cari. Nah, kalau yang ini kamu harus berpikir, ini A pangkat 5, sementara di sini ada A dengan seper A, gitu. Supaya dapatnya A pangkat 5, berarti kemungkinannya di sini A pangkat 6 dengan seper A pangkat 1. Nah, seper A ini kan B-nya ya, seper ini B-nya. Berarti bergerak dari 1. Jadi kombinasi 1 dari 7. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya min 1. Nah, kamu dapat ini. Paham ya? Oke, kalau sudah, jangan latihan kemarin dulu. Kita lihat yang lain dulu. Mudah-mudahan saya punya. Bentar ya. Nah, ya. Kita latihan ya. Binomial. Biasanya binomial satu pertemuan. Oke, latihan dulu ya. Satu aja. Kebayang nggak kamu ini yang untuk ini? Ya, sekarang ada soal bentuknya kayak gini.
Buktikan bahwa kombinasi 0 dari 5 ditambah kombinasi 1 dari 5 ditambah kombinasi 2 dari 5 ditambah 3 kombinasi 3 dari 5 tambah kombinasi 4 dari 5 tambah kombinasi 5 dari 5 itu sama dengan 32. Tapi kamu diminta membuktikan di sini gitu ya, tidak menghitung masing-masing kombinasi, tapi saya minta kamu menerapkan apa teorema binomial. Silakan, ada ide nggak? Ayo cari dulu idenya. 1 menit ya. Itu kita latihan soal untuk yang apa? Latihan soal untuk yang kombinasi. Silakan. Kebayang nggak? Nggak kebayang ya? Kebayang nggak? Oke, sekarang kita lihat ya. Ini saya beri contoh satu, nanti kamu coba yang di bawah ya. Ini yang nomor 4. Oke, kita lihat ya. Ya dulu aja yang benar-benar bisa. Kita lihat dulu. Ini kan ini saya mau memakai nerapkan teorema binomial ya. Ini sama dengan berapa sih? Ini 2/5 ya. Itu ya. Entar dulu, maaf saya salah. Saya terlalu cepat. Ya, dulu. Saya lihat. Kita lihat dulu ya. Draw. Ini kan 32 sama dengan 2/5 ya. 32 itu sama dengan 2/5 itu sama dengan berapa? 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1/5 kan. Nah, kamu tahu kan pakai teorema Pythagoras-nya, Pythagoras teorema binomialnya. Berarti geraknya dari J sampai dengan 0 ya kan. Sampai dengan berapa? Sampai dengan 5 kan. Berarti kombinasinya berapa? 5 dari J ya. Terus sama dengan A pangkat gitu ya. 5 dikurang J ya. Ya. Ini sama dengan B ya. Pangkat C. Nah, kamu lihat di sini nih. Punten. Kalau kamu lihat, aduh mana sih ini? Titiknya di mana sih? Nggak kelihatan sih. Kalau kamu lihat dari sini, itu A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 1. Tuh. Udah ya. Berarti kalau gitu kamu lihat jadinya. Ini kombinasi 5. 0 dari 5. Terus A-nya dari mana nih? A-nya 5/1 kurang 1 ya. Kurang 0 ya. Ini B-nya pangkat 0 ya. B-nya pangkat 0. Ditambah kombinasi 1 dari 5 ya. Itu A-nya 5 dikurang 1 ya. 1. Ini ya B-nya pangkat 1 ya. Ditambah kombinasi berapa? 2 dari 5 ya. Nah, tuh, kamu lihat ya. Nanti kamu bisa langsung ini ganti kan. Sebenarnya kamu langsung bisa ganti ini ya jadi 1 ya. Kamu bisa ganti ini jadi 1, ini jadinya 1 nih. Ini juga menjadi gantiin 1 kan. Mau gantiin 1 nih. So, kan sudah pakai rumus Pythagoras, rumus teorema binomial. Ya, berarti ini 1, udah tahu ya. 5, 3, 4 ini pangkat 3.
Iya, B pangkat 1 pangkat 2. Ditambahnya kombinasi berapa? 5. Kombinasi 1 dari 5. Ini 1 pangkat berapa ini? 1 pangkat 2. 1 pangkat 3 ya. Ini 0, 1, 2. Ini 3 ya. 3 berarti 1 pangkat 3. Tambah lagi. Kombinasi berapa ini? Kombinasi 4 dari 5. Berarti A-nya pangkat 1 ya. B-nya, A-nya 1 kan ya. B-nya 1 juga pangkat 4. Tambah kombinasi 5 dari 5 ya. Nah, itu jadinya 1 pangkat 0 ditambah dikali 1 pangkat 5. Dan sama dengan hasilnya mana? Hasilnya sama dengan yang ini nih. Paham? Paham ya? Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Jadi 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Ya. Kemudian 2 pangkat 5 saya rubah. Jadi 1 kali 1 pangkat 5. Nah, kita lihat di rumus teorema binomial. Berarti sigma J dari sama dengan 0 sampai 5. Berarti kombinasi J dari 5 ini 1 pangkat 5 dikurang J B pangkat C. Masukkanlah ke J-nya dari 0 sampai 5. Udah kamu masukkan, kamu hitung hasilnya sama dengan itu. Paham? Oke. Kalau sudah paham, mau kerjain dulu deh supaya kamu nggak lupa yang ini nih. Ini ya saya kuningin, yang saya warnain merah. Yuk, nggak beda jauh tuh. Ayo, silakan yang nomor ini.
Nah, ini PR ya. Warna biru PR ya. Ini juga PR ya, warna biru. Bisa kerjain yang warna merah di sini. Oke. Sudah belum? Bisa. Idenya sama dengan yang tadi. Saya tutup ya. Idenya sama dengan yang tadi. Ayo. Idenya Ibu, sama saya mau dengan... nyoba yang ketiga, Ibu. Oh, boleh. Silakan. Saya izin share screen ya, Ibu. Silakan. Apakah sudah terlihat, Ibu? Nah, ya. Saya izin jelaskan ya, Ibu. Baik. Ya, jadi di sini buktikan kombinasi N dan 0 plus N1, N2 plus dan seterusnya, Nn sama dengan 2 pangkat N untuk N bilangan asli. Nah, di sini Ya. sama kayak tadi, 2 pangkat N ini bisa kita ubah jadi 1 plus 1 pangkat N. Nah, jadi bentuknya sigma dari K sama dengan 0 sampai kombinasi K dari N, 1 pangkat N min K kali 1 pangkat K. Nah, kemudian ini kita masukin aja kayak yang tadi, jadi 1 pangkat N min 0, 1 pangkat 0, dan seterusnya. Ini harusnya di sini sama dengan 1 plus 1 pangkat N. Nah, Ya. di sini kita tahu kalau N itu besar dari K, jadi kalau 1 dipangkatin bilangan positif, itu sama aja kayak 1, jadi satunya bisa kita Ya. hilangin, jadi kombinasi N dan 0
ditambah kombinasi N dan 1 dan seterusnya sama dengan 1 plus 1 pangkat N. Kemudian ini kita ubah lagi 1 plus 1 pangkat N-nya jadi 2 pangkat N. Ya, betul. Terima kasih ya, Mbak. Namanya Tania ya. Iya, Ibu. Terima Terima kasih, kasih. Mbak. Oke, yang nomor 4 buat PR ya. Bisa stop share ya, Mbak Tania. Oke, berikutnya yang buat latihan. Habis ini saya lanjutkan ke algoritma pembagiannya. Silakan. Belum.
Saya mau coba nomor 1, Bu. Enggak, silakan. Ya, Bu. Bentar ya. Izin share screen ya, Bu. Soalnya Ibu masih share screen. Oh, ya, mangga, silakan. Oke. Silakan. Nah, ini, Bu. Ya, Nah, ini kan soalnya. ya, Terus saya buktiin yang pakai rows kiri yang ini. ya. Terus dijadinya n kombinasikan kan n kombinasi K itu kan jadinya ini ya, n faktorial dibagi n min K faktorial dikali K faktorial. Betul. Terus n faktorial dipecah Mm-mm. di ini, K Mm-mm. faktorialnya juga dipecah. Supaya Mm-mm. bisa ngilangin K yang di atas ini. Mm-mm. Nah, Ya, jadi jadilah kayak gini. ya. Dan itu hasilnya sama aja ini, Bu. Hmm. Ini ya kamu ubah ya, yang ini nih. Jadi N-1. Ya. Iya, Bu. N min 1 min K plus. Oh, buka kurung kali ya ini. Nanti kamu buka kurung kali yang ini nih. Yang N-1, buka tutup kurung. Terus buka ya, kurang 1. Tutup kurung dulu, Mas. Tutup kurung dulu. Ini nih tutup kurung. N-1 tutup kurung. N-1 tutup kurung. Dikurang. Buka kurung. K min 1 ya. Min 1 kan? Iya, kurang K min 1, Bu. Ah, Nah, gini maksudnya, Bu. iya, tapi ini tuh kurung buka kurung tutup belakang-belakangnya. Ini nih, buka kurung lagi, buka kurung. Ini nih, sebelum faktorial dikasih kurung, di depan sekali kasih kurung. Ya, Bu. Oke. Ya, paham ya? Paham, Bu. Masalahnya gini nih, saya hang ya, apa sih? Hang ya, ya. Aduh, saya coba ya. Ya, Bu. Saya nggak bisa sih. Point, oh next point ya. Enak ya, maksud saya gini nih. Ini juga nih, gitu loh. Paham ya? Oke. Bisa ya? Oke, makasih ya. Siapa Fauzan ya? Fauzan. Bisa di stop share, Fauzan? Kita lanjut ya. Yang sisanya ini buat buat apa namanya? Buat kamu tugas kamu ya. Kayaknya juga tugasnya udah saya ini nih. Udah saya apa namanya? Masukkan di LMS. Nanti tugas-tugas yang lain kamu bikin ya. Udah saya buatkan tugasnya, nanti kamu kirim. Gitu ya. Baik, saya stop share ya. Lanjut ke keterbagian ya. Waktunya masih ada waktu. Nanti biar nanti bisa waktunya.
Saya kan ini udah minggu keberapa ya, Mas? Udah minggu keempat ya saya ya? Udah minggu keempat kan? Iya, Ibu. Baik, saya masuk keterbagian dalam bilangan bulat ya. Saya lanjut ya. PPT-nya sudah ada, bisa kamu lihat di PPT. Tiba-tiba ini ya, teoremanya ini ya. Salah ya saya. Kenapa nggak definisi keterbagian dulu ya? Wow, salah ini terbalik ini. Baik, saya masuk keterbagian, nanti dulu saya lihat. Bentar saya balik bisa. Teoremanya. Oh, saya punya teorema di sini, ya, teorema keterbagian, yaitu saya punya A bilangan bulat, B bilangan asli, maka ada Q, R anggota bilangan bulat, Q dan R tunggal, sehingga ya, saya bikin satu aja. Ini sehingga saya bisa nulis dalam bentuk A sama dengan BQ tambah R, di mana R-nya sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0, atau kurang dari B. Sedangkan Q di sini dinamakan hasil pembagian, R dinamakan sisa pembagian. Misalnya gini nih Mas, bentar ya, saya pakai gambar. Jadi saya bisa nulis misalnya contoh, saya punya 7, aduh, 7 sama dengan 2 dikali 3 tambah 1. Artinya apa? Ini ada pembagi ya. Jadi kalau misalnya 7 dibagi sama 2, maka dia punya apa namanya? Punya sisa hasilnya adalah 3, kemudian sisanya adalah 1. Nah, ini teorema dari algoritma pembagian. Bisa saja nanti kalau saya punya begini, misalnya 8 sama dengan berapa? 4 kali 2 tambah berapa? Tambah 0. Seperti itu. Misalnya pembaginya 4, berarti hasilnya 2, sisanya 0. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Saya membuktikan. Oh, buktinya ini. Aduh, buktinya sama saya tutup ya. Oke. Buktinya, lihat ya. Di sini langsung pada contoh ya. Saya buktinya ditinggalkan sama saya. Kita lihat buktinya. Nanti kamu bisa baca ya. Bisa baca pembuktiannya ya. Di buku ya. Di buku apa namanya? Di bukunya teori bilangan ya. Baik dari Burton itu ada, dari bukunya Pak Sukirman juga ada. Mungkin saya membuktikan dengan cara yang berbeda ya, cara penulisannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya bentuknya dalam bentuk A sama dengan BQ tambah R, dengan R-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari B. Nah, ini himpunan yang saya beri merah, saya membentuk suatu himpunan. Himpunan di sini kalau kita lihat, itu isinya sama dengan R. Isinya sama dengan R, karena kalau R sama dengan A min B Q kan. Nah, ini jadi
saya bentuk himpunan S yang isinya adalah R yang di sini. Jadi A min BX. Tapi ini syaratnya kan R-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti R-nya itu A min BX lebih besar dari 0. Nah, sedangkan B-nya pembagi, X-nya sisa bagi kan. X-nya itu harus merupakan bilangan bulat. Nah, kita tunjukkan di sini. Kalau ini himpunan itu saya bentuk, maka saya harus menunjukkan bahwa himpunan yang saya bentuk itu tidak kosong. Jadi saya milih aja lah angka. Pilih A sama dengan 2, B sama dengan A sama dengan 7, B sama dengan 2. Maka saya bisa bentuk menjadi 1 sama dengan 7 dikurang 3 dikali 2. Satunya ini R nih. Ya. Nah, kita lihat 7 dikurang 3 kali 2 kan juga lebih besar sama dengan 2. Berarti saya peroleh satu yang di sini nih, satu yang ini ya. Saya peroleh satu yang ini nih. Ini ada di anggota himpunan S yang sudah saya bentuk di atas ya. Ya Allah, ini gimana sih? Saya nggak bisa ngelihat. Nah, jadi S-nya nggak kosong tuh. Kalau S-nya nggak kosong dan juga dia merupakan himpunan bilangan asli, ya kan, merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan asli, maka dengan menggunakan sifat well ordering, maka S mempunyai elemen terkecil saya sebut R. Nah, ya, kemarin saya sudah jelasin mengenai well ordering kan. Himpunan S merupakan subset dari himpunan asli dan juga dia tidak kosong, maka dia memiliki elemen terkecil. Saya sebut elemen terkecilnya R. Jadi R-nya ini ada di S. Ini R-nya dari himpunan di sini ada anggota yang paling kecil. Jadi R. R-nya itu saya nyatakan dalam bentuk R sama dengan A min B Q. Boleh ya? X-nya saya ganti Q. Untuk suatu Q-nya bilangan bulat gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat gitu, yang ini udah saya menunjukkan akan ini. Yang berikutnya saya akan di sini R-nya itu R-nya yang ada di sini saya dia tahu dia lebih besar sama dengan lebih besar dari apa namanya? Sudah tahu dia bentuknya R-nya itu sama dengan A min BQ. Tapi dia memenuhi syarat yang di sini enggak? Bahwa R-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari B. Itu harus saya tunjukkan. Akan ditunjukkan oleh saya R sama dengan A min BQ, yaitu lebih besar sama dengan 0 kurang dari BQ. Nah, R itu anggota S. Kalau dia R anggota S kan jelas ya, R anggota S berdasarkan hasil anggota S berarti A min BQ kan lebih besar sama dengan 0. Sudah jelas ya, karena dia masuk dalam himpunan S. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bahwa R-nya kurang dari B. Kurang dari B. Oleh karena itu, saya menggunakan pengandaian di sini. Saya andaikan R-nya lebih besar dari B. Kalau kurang dari kan lawannya lebih besar sama dengannya. Nah, saya buka nih R dikurang B. R dikurang B, R-nya saya ganti. Tadi isinya kan A min BQ. A min BQ dikurang B. Jadi A dikurang buka kurung Q tambah 1 kali B. Jadi A dikurang YB. Untuk suatu Y-nya itu Q plus 1 anggota S. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan tadi R min B. Kan R min B lebih besar sama dengan 0 ya. R min B lebih besar sama dengan 0. Ini kan tadi udah kita andaikan kan. Nah, R min B lebih besar dari 0. Ternyata R min B juga bentuknya A min YB. Bentuknya kayak gini nih, kayak yang di sini. Dia memenuhi ini juga. Dia memenuhi ini juga, dia memenuhi ini juga. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya bisa saya katakan bahwa R min B itu anggota S. Sementara kita tahu R ini elemen terkecil dari S. Kan nggak mungkin ada elemen kecil lainnya. Sementara kita lihat R min B itu kurang dari R. Ini kan elemen terkecil. Ya kan? Ternyata pas saya pakai pengandaian R min B anggota S.
Berarti kan kontradiksi R sebagai elemen terkecil dari S ya. Kalau dia kontradiksi, maka haruslah apa? Haruslah R-nya kurang dari B. Nah, ini jadi pengandaian salah ya. Pengandaian yang saya sudah tentukan salah. Nih, ini. Yang lagi. Karena Nah ya, pengandaian saya. Jadi saya sudah bisa membuktikan yang kedua bahwa R-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari B. Nah, sekarang saya harus menunjukkan bahwa bahwa Q-nya itu tunggal gitu. Q-nya hasil baginya ya. Kali ini yang lagi nih. Saya keberatan kali ya jadi not responden terus ya. Nah, sekarang saya harus menunjukkan tunggal. Kalau tunggal itu, kalau ada yang lainnya, maka yang lainnya itu sama gitu. Ya, sama, berarti saya menunjukkan bahwa hasil bagi dan sisa bagi itu tunggal. Ya, nih. Saya misalkan ada A bilangan bulat, B bilangan asli, maka ada Q, R anggota bilangan bulat. Sedemikian dua ketentuan ini A sama dengan B, Q plus R, R-nya di antara 0 dan B. Kemudian ada juga Q1 dan Q2, Q1 dan R1 anggota bilangan bulat. Sedemikian A sama dengan B Q tambah R1. R1-nya di antara 0 sampai B. Nah, ini saya buat ditulis ya. Ini saya tulis kembali. Yang ini saya tulis kembali di bawah. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 saya kurangi. Kalau saya kurangi, A dikurang A, 0. B, buka kurung, Q min Q1 tambah R kurang R1. Nah, kalau kita lihat, Mas, kalau kita lihat, caranya gini nih, bentar saya pakai draw lagi deh. Jadi 0 kurang dari R, ya, kurang dari B. Sekarang kalau mau saya kalikan min 1, berarti min B, ya, kurang dari min R1, kurang dari sama dengan 0. Ini bisa saya jumlahkan nih, kamu kan belajar di kalkulus kan. Jadi kalau gitu, ini 0 ya, jadi R dikurang R min 1, itu kurang dari B, nah kurang dari min B. Gitu kan ya. Berarti nanti kamu lihat nih, R dikurang R min 1, harga mutlaknya ya, kurang dari B. Nah, bisa lihat nih. Udah ya, nanti saya harga mutlakin ini di sini. Gimana ini. Mau kelihatan. Dah. Oke, sekarang lihat ya. Nah, udah ya. Sekarang kan udah nih. Yang ini Mbak, akhirnya yang ini tuh, yang ini saya kena harga mutlak juga nih. Saya gunakan harga mutlak, jadi B, naikin harga mutlak ya. B kurang Q min B1 sama dengan R min B1. Gitu ya. Sebenarnya ini bisa saja sih, Mbak. Nah, B Q dikurang Q1, ini harga mutlak R dikurang R1, kan harga mutlak R1 min R min R1 ini tadi nih kurang dari B kan. Jadi saya bisa tulis kurang dari B ini. Tapi dasarnya dari mana? Dasarnya tadi harga mutlak ini nih, ya. Nah, B-nya saya keluarkan karena membagi. Kemudian ini kan positif kan. Saya udah batasin dia positif, nah, seperti ini. Jadi 1 ya ini. Jadi kalau saya coret-coret kurang dari 1. Nah, saya lihat dia kalau dia kurang dari 1 berarti juga dia lebih, karena dia harga mutlak kan pasti nilainya lebih besar sama dengan 0 ya. Kan dia positif. Ya, lebih besar dari 0. Jadi bulat positif. Berarti kalau dia kurang dari 1 tapi lebih besar sama dengan 0 berarti sama dengan 0 ya. Logikanya gitu ya. Kalau dia sama dengan 0, jadi Q sama dengan Q1. Nah, karena Q sama dengan Q1,
Berarti kan ini sama dengan 0. Berarti R dikurang R1 juga sama dengan 0. Jadi R sama dengan R1. Dengan demikian bisa saya simpulkan bahwa Q dan R adalah tunggal. Paham ya? Oke. Itu ya. Minggu depan ya, saya lanjutkan untuk yang ini ya, ke pembagian. Yang ini dia. Saya jelaskan dulu. Ini kan tadi udah saya jelaskan ya. Teorinya nih, contohnya dulu. Contoh dulu, nanti baru besok kita latihan. Buktikan A kuadrat bilangan ganjil, maka A kuadrat dibagi 4 memiliki sisa 1. Gitu ya. A kuadrat bilangan ganjil, kamu sudah tahu kan, ini bisa dinyatakan dalam bentuk 2K plus 1, karena kalau dibagi 2 punya sisa 1 untuk suatu K anggota bilangan bulat. Jadi bisa saya tulis nih, bisa saya tulis demikian. Bisa saya tulis demikian ya. Ya, bentar. Enggak paham, Mas. Yang ini Prof apa? Hibah polos. Hah? Udah ada 2 orang, Ya, Husen sama Pak Samsudin. oke. Yang meminta parak buat Boleh. nanti Prof Yayu sama Prof Jafar. Saya sebenarnya juga udah masuk ya. Belum deh yang sekarang. Udah masuk yang lalu sih. Cuma itu artikelnya saya kasih nama pertamanya. Tujuan saya nolong dan Tinggal ini aja Prof, kalau di ACT ini ya lanjut. enggak, teman. Husen soalnya minta di buat. Iya. Terus Ya. Udah ya, berarti A kuadrat sama dengan 2K plus 1 kuadrat, ini dikuadratin. Nah, saya buat begini, ini 4K plus 1. Udah ya. Ini diubah jadi, karena dia dibagi 4 punya sisa 1, berarti kelipatan 4 sisa 1 ya. Nah, kalau kita lihat ini kelipatan 4 nih. Berarti A kuadrat dibagi 4 memiliki sisa 1. Nanti soal-soalnya bentuknya kayak gini ya. Ya. Oke, ini minggu depan ya. Nanti minggu depan kamu kerjakan dulu soal-soal yang ada. Besok kita kerjain yang ini semua. Ya, di pembagian. Ada pertanyaan? Ada ya. Kemudian pembagian. Halo, minggu depan kita luring kan? Luring ya? Jadwal luring nggak? Jadwal luring nggak? Minggu depan jadwal luring nggak? Adita. Ibu luring. Ya Ibu, luring Bu. Udah, nanti kita udah masuk yang tadi ya. Bahas mengenai drama binomial dengan yang ini nih. Ini bagus banget nih nanti kalau buat latihan-latihan dan pembagian kamu harus terampil gitu. Ya. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Tentunya PPT-nya untuk minggu depan juga sudah, minggu depan belum saya bikin. Yang pembagian sudah ada, nanti yang minggu depan FEB. Ya. Baik, Assalamualaikum semuanya.